Halo semuanya, selamat datang kembali di Fakta Film. Kali ini Fakta Film akan merekap alur cerita film dari tahun 1982 yang berjudul The Entity. Film ini terinspirasi dari kisah nyata yang dialami oleh seorang wanita bernama Doris Mister di tahun 70-an. Menceritakan tentang seorang wanita bernama Carla Moran yang hidup bersama ketiga anaknya dalam sebuah rumah kontrakan. Hingga suatu malam ia dianiaya dan diperkaos secara brutal oleh sosok yang tidak terlihat yang mendiami rumah tersebut. Kejadian itu hingga membuat Carla stres mengingat semua orang yang tidak percaya dengan apa yang dia alami. Jadi bagaimanakah kisah selanjutnya? Mari kita ulas alur cerita dari film ini. Kami ingatkan kembali kepada kalian semua, apa yang akan kami sampaikan ini adalah sebuah spoiler film. Buat kalian yang tidak masalah dengan spoiler, seperti biasa pakai handsetnya, jauhi keramaian, dan mari kita mulai ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan dengan seorang wanita bernama Carla Moran yang baru saja pulang setelah seharian bekerja. Carla adalah seorang ibu tunggal yang mempunyai 3 orang anak. Anak pertamanya yang bernama Billy sudah menginjak usia remaja dan 2 anak lainnya perempuan bernama Natasha dan juga Melanie. Malam itu ketika Carla sedang membasuh krim di kakinya, dia diserang secara brutal oleh sosok yang tak terlihat dan memperkaosnya secara sadis hingga membuat barang-barang di rumahnya itu berjatuhan. Billy yang mendengar suara teriakan ibunya langsung menghampiri dan memeriksa jendela juga setiap sudut rumah. Namun dia tidak menemukan jejak tanda siapapun yang masuk ke rumah dan berpendapat bahwa itu hanyalah mimpi buruk dari ibunya. Setelah itu Carla yang sudah was-was dengan kejadian tadi lantas memeriksa kembali setiap sudut rumahnya sebelum kembali ke kamar. Dia kemudian mencoba untuk tidak tidur dengan membaca sebuah buku di atas tempat tidurnya. Beberapa saat kemudian, sebuah guncangan hebat kembali menghampirinya hingga membuat Carla ketakutan dan berlari keluar kamar. Dia lantas memanggil Billy dan membawa kedua anak perempuannya untuk keluar dari rumah. Suara itu masih terdengar di dalam kamarnya, menggedor-gedor pintu yang terkunci dari luar. Mereka kemudian pergi ke rumah teman Carla bernama Cindy untuk menginap sementara sampai keadaan menjadi tenang kembali. Terlihat di wajah Carla yang memendam sebuah kesedihan mendalam karena kejadian yang baru saja dia alami. Di keesokan paginya Carla mencoba menceritakan kejadian mengerikan itu kepada Cindy, namun dia tidak tahu bagaimana harus menjelaskannya. Mendengar cerita itu membuat Cindy mengira bahwa Carla kemungkinan sedang terpengaruh oleh obat-obatan. Dia lantas minta Carla untuk berkonsultasi dengan psikiater karena semua yang Carla ceritakan tidaklah masuk akal baginya. Singkat cerita, Carla tidak sengaja mendengar percakapan Cindy dengan pacarnya yang tidak terlalu suka dengan keberadaan dirinya di sana. Setelah itu Carla mengajak ketiga anaknya untuk pergi dari sana dan kemudian kembali lagi ke rumah mereka. Sampainya di rumah, terlihat keadaan kamar Carla yang sudah berantakan dengan barang-barang yang hancur berserakan di lantai. Tidak lama kemudian suara gemuruh itu muncul kembali dan Billy lantas segera berlari untuk memeriksanya. Akhirnya Billy menemukan asal suara tersebut dan mengatakan kepada ibunya bahwa suara itu berasal dari sebuah pipa di bawah rumahnya. Mendengar hal itu membuat Carla sedikit lega dan mereka lantas segera masuk kembali ke rumah untuk membersihkan diri. Beberapa saat kemudian terlihat Cindy datang ke rumah Carla sendirian. Dia meminta izin untuk menginap sementara di rumah Carla karena habis bertengkar dengan pacarnya yang bernama George. Di keesokan paginya ketika Carla sedang mengendari mobil menuju ke tempat kerja, dia kembali diganggu oleh sosok entitas itu lagi hingga membuat mobilnya bergerak dengan tidak bisa dikontrol. Pedal gas mobilnya blong dan terus saja melaju dengan cara cepat, namun akhirnya Carla berhasil menghentikan dengan tanpa luka sedikit pun. Carla kemudian menemui seorang dokter psikiater bernama Phil dan lantas menceritakan semua kejadian aneh yang dia alami. Mulai dari diperkaos oleh sebuah entitas tak terlihat, sampai pagi tadi ketika dia sedang mengemudi, Carla hampir tewas karena diganggu oleh entitas tersebut. Namun Dr. Phil yang mendengar semua cerita dari Carla lantas merasa perlu mencari akar permasalahannya terlebih dahulu sebelum dia bisa membantunya. Sampainya di rumah, Carla yang mencoba menenangkan dirinya lantas berendam di bathtub kamar mandi dengan menggunakan air hangat.
Beberapa saat kemudian Carla kembali diperkaos dengan sangat brutal hingga membuat dirinya pingsan di dalam kamar mandi. Singkat cerita, Carla kemudian kembali menemui Dr. Pil dan menunjukkan bukti-bukti penyerangan yang dilakukan oleh entitas tersebut. Setelah itu Dr. Pil akhirnya datang ke rumah Carla untuk melihat juga menganalisa keadaan di sana. Carla kemudian menunjukkan kamar miliknya kepada Dr. Pil di mana serangan-serangan itu terjadi. Dia lantas menceritakan tentang kehidupan pribadinya, tentang suami pertamanya yang telah meninggal sewaktu dirinya sedang mengandung anak pertamanya. Carla juga bercerita tentang Bob Garrett yang menjadi ayah dari kedua anak perempuannya yang dimana sebenarnya mereka belum pernah menikah. Carla lalu meminta kepada Dr. Pil untuk menemukan dan menghentikan perbuatan yang dilakukan oleh sosok entitas tersebut. Beberapa saat kemudian datang kedua anak perempuan Carla dan tidak berselang lama Dr. Pil lantas berpamitan untuk pulang. Di malam itu ketika Carla sedang menyiapkan makanan penutup, dia kembali diserang oleh entitas itu di depan mata anak-anaknya. Billy yang mengetahui ibunya terjatuh lantas berusaha untuk membantunya, namun naas, Billy malah ikut diserang oleh entitas itu juga. Terlihat tangan Billy mengeluarkan aliran listrik yang membuat dirinya seperti tersetrum dan kemudian jatuh pingsan. Di keesokan hari berikutnya, terlihat sudah banyak sekali dokter mewawancari Carla atas kejadian aneh yang dia alami. Setelah mendengar semua cerita dari Carla, para dokter ini kemudian menyimpulkan bahwa Carla sedang mengalami gangguan mental, yang mana semua kejadian aneh yang dia alami sangatlah tidak masuk akal dan mereka kemudian menyebut Carla hanya sedang berhalusinasi. Sehingga tanpa sadar Carla melukai dirinya sendiri karena fantasi liarnya. Singkat cerita, ketika Carla bersama pacarnya bernama Jerry, ingin rasanya dia menceritakan semua kejadian aneh yang telah dia alami. Namun, tetap saja dia tidak tahu bagaimana caranya menjelaskan hal itu kepada Jerry. Hingga pada akhirnya Carla diganggu oleh entitas itu kembali dan membuatnya menjadi sangat terpukul. Dia sampai berteriak histeris dan juga menghancurkan semua barang yang berada di dalam kamarnya sambil memohon agar entitas itu pergi dan tidak mengganggunya lagi. Kemudian di siang harinya ketika Carla kembali menemui Dr. Pil, dia lantas menceritakan kembali semua kejadian itu namun tidak dipercayai oleh sang dokter. Dr. Pil kembali menegaskan kepada Carla bahwa semua yang dia rasakan itu hanyalah halusinasi tentang seks yang dia lakukan bersama anak pertamanya. Mendengar perkataan Dr. Pil itu membuat Carla kesal dan mengungkapkannya kepada sahabatnya Cindy karena hanya dialah yang percaya dengan semua ucapannya. Ketika Carla sedang berada di ruang tamu rumahnya, tiba-tiba ada sebuah energi besar menghantam jendela rumahnya hingga membuat semua barang-barang miliknya hancur porak-poranda berserakan di lantai. Di saat bersamaan Cindy masuk bersama kekasihnya George dan melihat secara langsung kejadian aneh yang telah menimpa Carla. Mereka kemudian mencari sebuah buku yang mungkin saja bisa menjadi petunjuk atas apa yang telah dialami oleh Carla. Tanpa disangka, Carla bertemu dengan dua orang psikolog yang sedang berbicara tentang sebuah fenomena yang sama seperti yang dialami oleh Carla. Psikolog itu bernama Joe dan juga Jean, dan Carla lalu mencoba menjelaskan semua tentang kejadian-kejadian aneh yang dia alami. Dengan detail Carla menjelaskan tentang gangguan-gangguan itu, mulai dari kamarnya dan juga dinding rumahnya yang bergetar akibat ulah entitas yang tak terlihat tersebut. Beberapa saat kemudian ketika mereka ingin mengambil secangkir kopi, cermin yang dilewati mereka tiba-tiba bergetar dengan sangat keras. Atas kejadian itu, Joe dan Jean kemudian memutuskan tinggal di rumah Carla untuk melakukan observasi. Di malam harinya, kamera serta semua peralatan sudah terpasang di rumah Carla dengan mereka yang berjaga semalaman menunggu entitas itu datang kembali. Tiba-tiba saja sebuah percikan petir muncul tepat di atas kepala mereka. Joe dan Jean lantas menunduk, sedangkan Carla berusaha berkomunikasi dengan meraih petir tersebut. Entitas itu ternyata sudah lemah dan beberapa saat kemudian menghilang dari hadapan Carla. Melihat hal itu membuat mereka sangat bahagia karena telah melihat fenomena aneh yang benar-benar terjadi menimpa Carla. Joe dan Jean lantas menemui pimpinan mereka bernama Dr. Coley dan menunjukkan semua bukti gambar percikan kilat yang berhasil mereka potret. Melihat hal itu, Dr. Coley lantas mengumpulkan semua tim mereka dan melakukan observasi besar-besaran di kediaman Carla. Dr. Pil yang datang ke rumah Carla untuk melihat keadaannya, kemudian merasa aneh dengan apa yang dia lihat di sana. Carla lantas berkata kepada Dr. Pil
bahwa sekarang dia tidak lagi membutuhkan bantuannya karena telah dibantu oleh Dr. Collie yang percaya dengan semua ucapannya. Di malam harinya, Carla mencoba untuk memanggil entitas itu untuk datang dengan tim Dr. Collie yang berada di sana. Tidak lama kemudian muncul sebuah percikan kilat yang disertai cahaya berwarna hijau di hadapan mereka semua. Dr. Collie kemudian berkata kepada mereka bahwa dia belum pernah melihat fenomena aneh itu sebelumnya. Di saat bersamaan, Jerry yang datang ke rumah Carla malam itu lantas bertanya siapa orang-orang itu yang berada di rumah Carla. Jerry yang belum mengetahui tentang kejadian aneh yang menimpa Carla kemudian merasa terkejut saat melihat Carla seperti sedang diperkaos oleh seseorang yang tidak kasat mata. Jerry kemudian berusaha menolong Carla, tapi naas dirinya malah diserang oleh entitas itu hingga membuat tubuhnya terpental. Billy yang baru masuk ke dalam rumah lantas mengira bahwa apa yang terjadi dengan ibunya adalah perbuatan dari Jerry. Setelah kejadian mengerikan itu, akhirnya Carla dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Di sisi lain, Dr. Collie dan juga timnya terlihat sedang merancang sebuah skenario untuk menangkap entitas yang mengganggu Carla dengan sebuah zat helium cair. Jadi helium itu akan digunakan untuk menangkap sang entitas setelah masuk ke dalam sebuah jebakan yang sedang mereka rancang. Di mana setelah entitas itu terkena helium cair, maka dia akan membeku bersama dengan helium cair yang mulai mengering. Singkat cerita, Dr. Collie dan juga timnya lantas mendatangkan Carla dan menempatkannya di dalam sebuah ruangan yang telah mereka susun sedemikian rupa menyerupai rumah Carla. Di sana, mereka menempatkan banyak sekali kamera dan juga gas helium di atas tempat itu, yang kemudian jika entitas itu datang maka gas helium akan segera dimuntahkan. Rencana ini bukan tanpa resiko, karena semua itu juga akan membahayakan dari nyawa Carla itu sendiri. Dr. Phil yang datang ke tempat itu kemudian berusaha memperingatkan Carla agar tidak menerima tawaran tersebut, namun tidak diindahkan oleh Carla. Carla yang tetap ingin melakukan percobaan itu lantas meyakinkan Dr. Phil bahwa apapun yang terjadi, dia tidak akan mundur meski nyawanya menjadi taruhan. Beberapa saat kemudian, lampu di ruangan dimatikan dan Carla mulai memanggil entitas itu agar masuk ke dalam perangkap yang telah mereka persiapkan. Para psikolog memantau Carla dari kejauhan melalui sebuah monitor kecil. Terlihat Carla berbaring ke tempat tidur sambil melihat ke arah jendela dan berharap entitas itu segera datang menemuinya. Beberapa saat kemudian, alarm darurat menyala yang menandakan bahwa entitas itu telah datang menemui Carla. Dia lalu diarahkan masuk ke dalam ruangan pelindung karena mereka akan segera memuntahkan helium cair di tempat tersebut. Namun ternyata rencana mereka gagal. Karena entitas itu berhasil mengendalikan alat penyemprot helium sehingga membuat Carla harus berkali-kali menghindari cairan helium yang memenuhi ruangan itu. Karena sudah terpojok dan merasa pasrah, Carla akhirnya memberanikan diri untuk menghadapi entitas itu seorang diri. Tiba-tiba tabung helium pecah dan Carla langsung ditarik oleh Dr. Phil keluar dan sang entitas itu akhirnya berhasil ditangkap dengan tubuhnya yang membeku akibat terkena helium cair. Namun secara perlahan gunungan es helium itu pecah dan percobaan itu akhirnya gagal karena sang entitas yang berhasil melarikan diri. Di akhir film, Carla yang masuk kembali ke dalam rumah lantas mendengar suara sang entitas yang mengatakan selamat datang dan film ini pun usai. Film ini berhasil menyajikan ketegangan dari sebuah film horor tentang teror dari sosok misterius yang tidak diperlihatkan sepanjang film ini berlangsung. Meski tidak ada sosok hantu dan juga jump scare yang menyeramkan, nyatanya film ini tetap berhasil membuat kita yang melihat merasa diteror. Akting pemainnya yang terasa natural, serta efek visual yang mengagumkan di masanya cukup pantas jika film ini dinobatkan sebagai salah satu film horor terbaik sepanjang masa selain film The Shining dan juga The Exorcist 1973. Secara keseluruhan, kami memberikan nilai sebesar 8,0/10 dari keseluruhan alur cerita yang tersaji sepanjang film ini berlangsung. Terima kasih buat kalian semua yang telah mendengarkan alur cerita film ini dari awal hingga akhir. Buat kalian semua jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Sampai ketemu lagi di alur cerita film horor selanjutnya.